Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada pembina serta seluruh jajaran pendidik di lingkungan Bias As-Salam, arsyadakumullah, semoga Allah senantiasa membimbing kepada kita kepada jalan kebenaran. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini Allah kembali mengumpulkan kita semuanya di insyaallah tempat yang diberkahi, dan mudah-mudahan berangkat dari pertemuan dikumpulkannya kita di tempat yang berkah juga nanti akan bisa mengantarkan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita akan dipertemukan di surganya. Karenanya tentu ini menjadi sebuah nasihat buat saya pribadi dan kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman, seharusnya lebih menguatkan hati kita agar jauh lebih terikat dengan Allah. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di beberapa firman-Nya yang menggambarkan betapa sulitnya, betapa buruknya sikap kita sebagai manusia yang jauh dari kata syukur. Allah mengatakan qalilan ma tashkurun, sedikit sikap kita yang pandai bersyukur kepada Allah. Di surat Saba Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit di antara kalian, di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Tentu kalau ditanya apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur, agaknya kita sulit untuk menjawab bahwa kita sepenuhnya menjadi hamba yang bersyukur. Apalagi kalau kemudian kita ini merasa masuk dari bagian yang kecil itu, karena Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Jadi yang bersyukur kepada Allah itu jumlahnya sedikit. Harapannya kita masuk bagian yang sedikit itu. Tapi mudah-mudahan juga kalaupun kita tidak termasuk sepenuhnya bagian orang-orang yang memang secara jumlah sedikit dan mereka sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan ada yang kemudian sikap terus kita tobati, kita istighfari, yang itu karena kita memiliki sedikit rasa syukur. Sedikit rasa syukur. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah menerima doa kita dan mengampuni kita. Kalau kemudian kita semuanya bersyukur dengan rasa syukur sedikit dengan nikmat kehidupan dan segala limpahan nikmat yang ada, maka mudah-mudahan kedudukannya Allah samakan, Allah sejajarkan dengan kesabaran, kesulitan hidup yang dialami oleh saudara-saudara kita.
Kalau kemudian kita bersyukur dengan kesehatan dan itu syukurnya sangat sedikit, maka mudah-mudahan Allah sejajarkan, Allah setarakan rasa syukur kita yang sedikit dengan kesehatan itu sama kedudukannya sebagaimana orang yang sabar dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan sedikitnya rasa syukur kita dengan perut kenyang Allah setarakan dengan orang-orang yang sabar ketika mereka merasa lapar. Dan mudah-mudahan rasa syukur kita yang sedikit ini menikmati kehidupan yang Allah berikan, ketentraman, maka mudah-mudahan Allah sejajarkan kedudukannya dengan kesabaran orang-orang yang terancam dengan kematian. Asatidzah hafizakumullah. Dan kita akan mendapati satu kalimat yang menakjubkan sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 untuk menjadi sebuah renungan. Ternyata kalaupun kita pandai bersyukur, apalagi kok rasa syukur kita sedikit, maka sesungguhnya tidak sebanding yang ketika Allah melihat memberikan ujian apapun kepada kita, sesungguhnya jauh lebih sedikit dibandingkan kenikmatan yang Allah berikan. Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai', dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit minal ju' dari rasa lapar, minal khauf wal ju' dari rasa takut, rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan sedikit kekurangan dari harta, jiwa dan buah-buahan. Kalau boleh saya katakan, adakah di antara kita yang sekarang hadir merasakan ini? Bahwa sekarang ini Allah uji kita dengan ketakutan? Oh, enggak ada. Apakah saat ini Allah menguji kita dengan kelaparan? Oh, enggak ada. Bahkan kita mungkin terlalu kenyang di siang hari ini. Apakah kemudian kita merasa kekurangan harta? Oh, perlu kita evaluasi kembali. Apakah saat ini kemudian kita merasa kekurangan atau kehilangan orang yang kita cintai? Bahkan kita kekurangan buah-buahan? Tidak. Lalu pertanyaannya, siapa yang sekarang ini boleh jadi mereka merasakan suasana itu? Saudara kita di Gaza. Tapi kalaupun 5 hal itu yang disampaikan oleh Allah, suasana ketakutan, mereka hidupnya terancam, mereka perutnya lapar, kekurangan harta, kehilangan orang yang dicintainya, bahkan mereka kekurangan buah-buahan itu Allah katakan itu hanya sedikit dari ujian yang Allah berikan dari sekian banyak nikmat. Kalau begitu, layakkah saya dan panjenengan kita itu merasa bahwa pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat? Layak atau tidak? Kalau yang sekarang dialami saudara kita di Palestina luar biasa dalam Quran, tapi Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai', sedikit itu kata Allah. Iya, suasana itu ada semuanya itu. Tidak aman, perutnya lapar, kekurangan harta, kehilangan orang-orang yang dicintainya, dan kekurangan buah-buahan. Ternyata Allah mengatakan di awal dengan sungguh kami pasti akan mengujimu dengan sedikit. Terus kalau kita berarti ujiannya sedikit atau sedikit? Di bawah kalimat sedikit apa? Gitu ya. Asatidzah hafizakumullah, itu yang barangkali perlu menjadi sebuah renungan tersendiri buat anak pribadi dan kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membantu dan menolong kita dengan menghadirkan kemampuan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kalimat yang disampaikan oleh Allah, innal insana la zaluman kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim dan sangat mengkufuri nikmat. Makanya jangan kita jadi manusia
biasa gitu maksudnya, tapi manusia yang beriman. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya istiqomah ila yaumil akhir. Asatidah hafizakumullah, saya nggak tahu kalau si Deadline menyampaikan materi sampai tuntas, tapi belum tuntas. Di antara beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah, yang paling tidak ada 7 gambaran orang yang bahagia. Saya menyampaikan sisanya, mudah-mudahan sih yang saya ingat itu. Di antaranya adalah kata Rasulullah, wal markabu al-hani. Di antara kebahagiaan seorang manusia adalah ketika Allah memberikan kebahagiaan kita berupa kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Saya menyampaikan tentang kendaraan mungkin secara singkat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan sebuah tulisan yang bagus gitu ya. Ya tentu kita memahami bahwa dahulunya bahkan Allah menyampaikan dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 8 ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia Allah telah menciptakan kuda, bighal dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya sebagai perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahui. Ayat ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya yang pertama bahwa salah satu di antara yang Allah sampaikan, alat transportasi yang Allah hadirkan itu ternyata dulu berwujud binatang. Ini disebutkan kuda, bighal dan keledai. Bahkan kemudian salah satu di antaranya kuda ini bukan saja menjadi lambang kemewahan kendaraan, tetapi juga lambang perhiasan. Ya, menjadi lambang perhiasan. Dan menariknya kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan sebuah isyarat agar setiap mukmin itu mau mengkaji dengan mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa saja yang kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini sepintas memberikan sebuah isyarat kepada kita. Allah memberikan motivasi agar setiap mukmin mampu mengembangkan. Makanya kemudian bisa kita katakan bahwa dalam perkembangannya, meskipun kuda, bighal, keledai itu masih menjadi alat transportasi, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengilhami di antara sekian banyak manusia yang dengan sedikitnya ilmu Allah berikan kepada manusia itu bisa menciptakan alat transportasi, dan salah satunya mereka kemudian menggunakan dari lambang binatang. Ya, ya. Ada mobil Jaguar, itu apa itu Jaguar? Kodok, bukan ya kodok ya. Jaguar itu macan. Bukan Jaguar. Terus ada kijang, gitu. Ada bebek gitu ya. Nah itu bebek mungkin kesukaan kita itu. Halus gitu ya. Terus apa lagi? Ada kuda ya. Ada es kuda, ada, saya juga es kuda ada nggak ya? Setahu adanya es kluwut gitu, es kluwut, es itu yang pertama itu. Dan ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus membatasi. Jadi selain binatang seperti ini itu nggak boleh ditunggangi, Pak. Kecuali memang yang jelas gitu. Jadi apakah boleh kemudian misalnya kita memiliki apa ya? Memiliki kambing yang super besar gitu, boleh nggak ditunggangi? Boleh nggak? Meskipun yang menunggangi ketara sangat ringan, boleh apa enggak? Tidak boleh, karena itu bukan tunggangan. Bahkan dalam salah satu di antara qashasun Nabi, kisah-kisah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat adalah ternyata ada sapi bisa bicara. Pernah mendengar kisah itu kan? Ya. Ini di zaman dahulu katalah Bani Israel itu ada yang orang punya sapi betina.
kemudian oleh sang pemiliknya, kemudian sapi itu ditungganginya, kemudian oleh sang pemilik dipukul gitu, dipukul karena nggak mau jalan, dipukul dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sapi mengatakan, sesungguhnya aku diciptakan bukan untuk ini, aku diciptakan oleh Allah untuk membajak sawah. Gitu. Berapa banyak kemudian misalnya gitu yang sejenis itu misalnya. Jadi tidak boleh ditunggangi. Tapi kalau kemudian digunakan tenaganya boleh. Boleh. Seperti misalnya kerbau. Kerbau ya hampir sama dengan sapi. Sapi kan menarik, dibebani dengan beban berat nggak apa-apa. Tapi kalau ditunggangi, padahal dibandingkan berat apa yang dibawa, katakanlah yang diderek dulu pedati, dibandingkan yang naik, kira-kira lebih berat mana? Lebih berat mana? Kan lebih berat yang ditarik itu. Tapi karena tidak menyalahi fitrah, maka bukan kedzaliman. Maka bukan kedzaliman. Baik, asadilah habibakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan masalah kendaraan ini, ternyata Islam menghadirkan salah satu di antara panduannya dengan doa. Saya mau tanya, kalau kita lagi mau naik kendaraan, itu sering doa enggak? Doa. Doanya apa? Wa inna ila rabbina. Silakan dibuka surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 13 sampai dengan 14. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Wa ma kunna lahu muqrinin. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ada beberapa pelajaran. Yang pertama bahwa sesungguhnya yang memiliki kemampuan menundukkan kecepatan itu hanya Allah. Itu yang pertama. Siapapun pula, katakanlah siapa yang naik motor yang itu balapan itu, siapa? Valentino Rossi gitu misalnya gitu. Saya mau tanya, kecepatan itu dalam kontrol dia atau bukan? Bukan. Manusia tidak bisa mengendalikan kecepatan. Manusia tidak bisa menguasai kecepatan, tapi manusia hanya bisa mengontrol kecepatan. Di awal kita kemudian mengatakan subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah. Agar kita menyadari bahwa kalau ada sesuatu yang terjadi berkaitan dengan yang akan menimpa pada diri kita, itu sesungguhnya bukan karena faktor cepat dan lambatnya. Kan konsekuensi di antara resiko yang akan dialami oleh orang naik kendaraan itu kan bisa jatuh, bisa tabrakan, bisa mengalami kecelakaan. Itu faktornya kenapa? Faktornya kecepatan? Enggak juga. Saya dulu punya teman, Allah yarham, itu sampai dikenali oleh teman-teman saya itu mengatakan dia itu kalau naik motor nomor 1, tapi paling lambat. Iya, saya pernah naik motor balapan sama beliau itu, maaf, dari Slawi saja, dari Slawi sampai ke Tegal 1 jam. Kira-kira pelan apa pelan? Mungkin kalau naik sepeda aja mungkin balapan itu, ya sepeda sangat pelan gitu. Ternyata juga salah satu di antara yang pernah dialami oleh beliau itu, Allah yarham, itu ternyata berkali-kali mengalami musibah di kendaraan itu. Faktornya bukan karena kecelakaan, bukan kecepatan. Maka kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini memberikan sebuah panduan kepada kita bahwa doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah menunjukkan manusia tidak dapat mengendalikan kendaraan 100%, tetapi yang bisa dilakukan adalah mengontrol kendaraan sebelum menggunakannya. Nah, buktinya apa? Coba, katanya hebat kalau cepatannya. Kalau kemudian qadarullah di luar kendali, lantas remnya belum, bisa nggak dikendalikan? Harus kan?
Berani enggak kemudian kita naik motor dengan kecepatan 40 saja, kemudian kita lompat, berani enggak? Oh jangankan 40, enggak usah 40 lah, baru jalan itu kira-kira, atau kecepatan 20, ya Allah 20 itu lebih pelan daripada sepeda. Berani enggak kita lompat? Kenapa? Karena kita merasa. Nah, justru di akhirnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat bimbingan, ini kan doa yang diajarkan Rasulullah SAW juga. Ternyata kemudian diakhiri dengan kepasrahan, wa inna ila rabbina lamun qalibun, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan. Itu apa kira-kira berpikirnya? Mati. Pernah enggak kalau kemudian kita naik kendaraan itu berpikir saya akan mati? Pernah enggak? Nggak pernah ya? Sama sekali. Iya, jarang ya. Jarang itu. Orang orientasinya kalau naik kendaraan itu menuju sebuah tempat, ya kan? Ya berpikir tentang sebuah tujuan yang mau dituju. Jangankan naik kendaraan, yang jelas resikonya secara lahiriah menjadi salah satu sebab bisa kematian atau mungkin orang musibah. Pernahkah terbayang bahwa kita di atas kasur ketika kemudian bangun tidur sesungguhnya kita minta mati? Doanya enggak? Ada enggak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin, kepadanya kita akan balik. Itu kira-kira apa? Baru bangun tidur, dari kematian tidur itu kita mengucapkan puji syukur kepada Allah, ternyata ditutup wa ilaihin, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang lain misalnya Allah sampaikan dalam surat Hud ayat 41, Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Di surat Hud ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan lewat Al-Quran, mengatakan Bismillahi majreha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Doa ini mengisyaratkan bahwa saat kita naik kendaraan seharusnya mengundang agar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita. Kenapa? Karena sangat mungkin orang kalau naik kendaraan berpotensi untuk melakukan maksiat. Kira-kira ya apa enggak? Di kendaraan kita bisa bermaksiat apa enggak? Bisa, ya. Misalnya mengagetkan penumpang yang lain atau berkendara lain. Pernah? Pernah minta maaf? Kalau minta maaf, itu kan? Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan salah satu di antara kemudahan kebahagiaan itu adalah Allah sampai menyebutkan wal khail. Jadi kuda itu juga salah satu di antara kesukaan manusia, bahkan itu menjadi sebuah puncak kebahagiaan. Prestasi orang dalam karir ekonominya itu, dalam masalah duniawi, salah satunya adalah kalau dia punya kuda. Saya pernah mendengar saja perawatan kuda yang bagus itu sehari kurang lebih, maaf, 1 bulan sekira-kira 5 juta. Kira-kira sanggup buat itu enggak? Coba 1 bulan itu mungkin standar paling murah barangkali. Itu bukan kuda perang, itu mungkin hanya kuda untuk bermain saja itu. Apalagi kalau kuda perang, ya. Dan tergambar sudah bahwa para sahabat, oke lah, mungkin mereka dikatakan hartanya mungkin uangnya tidak banyak, tapi kendaraan kuda dimiliki. Ini salah satu di antara fungsinya adalah untuk menjadi alat peperangan. Baik, saat itu Rasul menyampaikan al-markabu al-hani, kendaraannya yang nyaman gitu. Kira-kira kendaraan yang nyaman itu apa? Saya mau tanya, kendaraan yang nyaman itu apa? Saya tanya. Ya kalau boleh saya ngomong,
yang klaksonnya nggak bunyi dit, kayaknya itu kredit itu. Nas gitu, lunas. Ya artinya silakan lah orang itu. Rasulullah juga punya banyak kendaraan, ada Al-Quswa misalnya, kendaraan unta yang tercepat gitu. Di zaman itu luar biasa. Ya, bahkan pernah ketika Rasulullah SAW kemudian mau hijrah bersama dengan Abu Bakar sudah menyediakan 2 unta. Dan Rasulullah mau dikasih, nggak mau. Coba, nggak mau gitu. Coba, itu yang ngasih sahabatnya itu. Betapa Rasul mengajari izah yang luar biasa itu. Yang ngasih itu malah sahabatnya. Ya, mau dikasih nggak mau gitu. Baik, ada Rasul punya kendaraan, ya istimewa lah. Silakanlah kalau punya kendaraan silakan. Tapi yang penting adalah memadai. Jadi sepanjang itu dibutuhkan silakan. Kalau misalnya suami istri merasa bahwa kendaraan motornya tidak cukup satu, tidak apa-apa diadakan. Sepanjang itu memang sebuah tuntutan, bukan keinginan. Ya. Terus yang kedua adalah, kalaupun memang ternyata kendaraan sepeda motor pun dirasa tidak mencukupi, silakan beli mobil, nggak apa-apa. Nah, cuman hanya ini aja, panjenengan silakan tanya, saya mendengar saja sih. Jadi usaha-usaha kayak Alfamart, Indomaret itu ternyata tidak punya mobil, Pak. Itu semuanya sewa. Saya mau tanya, Pak. Ini kalau tanya nih, saya mau tanya. Saya mau tanya, contoh buat saya anaknya 7. Saya mau tanya panjenengan, kalau saya diberikan oleh Allah kemudahan rezeki, saya beli mobil apa? Aja kayak gue sih, saya tuh kan sini gue nyupir saja. Ya Allah. Enggak, ya oke lah, maksud saya dengan kapasitas penumpang berapa lah gitu, maksudnya gitu. 7, 9 berarti ya? 8 gitu ya? Iya. Baik. Itu yang terpikir kadang-kadang begitu. Karena saya merasa punya anak 7, 8 lah. Padahal Allah sudah memanggil 1 kemudian. Dan Allah memberikan juga pendamping hidup gitu. Ya, ada 10 berarti keluarga saya berarti dengan suami istri dan anak ada 10. Ada 10. Itu kira-kira kalau saya beli kendaraan itu harus kendaraannya apa? Biasa, Pak. Biasa gitu ya. Alasannya apa? Karena alasannya adalah anak saya, keluarganya banyak itu. Nah, yang tidak diberikan oleh saya kalau saya membeli itu ternyata keperluannya manfaat apa tidak? Karena keseharian ternyata saya hanya cuma bertiga. Yang lain misalnya katakanlah anak saya semuanya lagi di mondok, Pak. Pertanyaan, kalaupun saya menggunakan aktivitas kendaraan dengan mobilisasi mobil, kira-kira dengan luas segitu itu manfaat apa tidak? Seringkali kita lupa mengukur itu dari kacamata lahiriah. Oh, karena Pak Amir anaknya keluarganya banyak, harus punya mobil yang kapasitas penumpangnya 10 kursi. Padahal real kesehariannya yang di rumah hanya 5 orang. Kira-kira kalau 5 orang cukup nggak odong-odong? Cukup. Luwe. Gawa tangga. Gitu ya. Ini yang cara berpikir yang seperti ini dia pernah kemudian pikirkan. Karena gini ketentukan, Pak. Apalagi misalnya Ustaz Mulya kan tahu, orang kalau beli mobil dengan harga yang lebih mahal dibandingkan yang lebih murah, tentu konsekuensinya lebih besar yang mahal, ya enggak? Ya kan? Kalau misalnya ternyata cukup dengan kapasitas mobil Brio katakanlah misalnya, atau Calya atau misalnya gitu ya, atau Almas gitu misalnya begitu. Ya cukuplah itulah beli ya gitu. Nggak usah kemudian berpikirnya dengan jumlah, padahal keberadaan keluarga 10 yang dibutuhkan itu momentumnya sangat sedikit, kecuali yaitu ketika lebaran. Di luar itu sangat sedikit. Konsep berpikir yang seperti itu kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan. Orientasinya ya kena kita butuh kayak gitu. Ya, jadi silakan para ustadzah kalau memang punya rezeki tentukan pilihan, tapi tepat itu, bukan hanya butuh tapi manfaat. Baik.
Rasulullah SAW juga memiliki kendaraan-kendaraan yang istimewa tentu. Ya, kalau kemudian panjenengan merasa misalnya, apalagi sebagai seorang suami merasa kasihan kalau istrinya kemudian berangkat harus naik motor, silahkan lah. Kalau memang istrinya kemudian mau naik mobil, alhamdulillah. Apalagi bisa nyetir sendiri gitu. Ya minimal mobil-mobilan gitu. Grab gitu maksudnya. Rasul juga punya kendaraan itu, tapi kendaraannya sebagai salah satu apa ya? Ada namanya dul-dul. Ini kelompok. Dul-dul. Jadi itu sering diamanati oleh Rasulullah untuk memanggil sahabat. Sahabat itu nanti disuruh, dul ini suruh kamu datangkan sana. Nah, ketika sahabat kemudian tahu itu dul datang, dia tahu dia sedang dipanggil Rasulullah. Gitu. Nah kalau bisa punya kendaraan model kayak gitu. Baik. Al-markabu al-hani, kendaraannya nyaman. Jadi memberikan sebuah, kuncinya bukan alat transportasi mengejar kecepatan, tapi siapapun yang menaikinya itu mendapatkan keamanan. Jadi harus ada aspek keamanan yang ketika kita menggunakan kendaraan itu. Makanya ketika Rasulullah melihat, saya lupa namanya sahabat itu, namanya Ukas atau bukan ya, saya lupa namanya itu, kemudian membawa menaik yang ada beberapa istri Rasulullah yang kemudian naik kendaraan, kemudian ditariknya dengan kecepatan. Kata usahanya, wahai Ukasah, wahai sahabatku, saya lupa nama itu, pelan, jagalah gelas-gelas kaca itu. Jadi Rasulullah menggambarkan istri-istri itu seperti gelas kaca. Kira-kira kalau bawa gelas kaca itu kira-kira dontang-anting apa kemudian pelan-pelan? Saya mau tanya Ustazah, kalau bonceng suaminya itu kecepatannya 40 apa 40 kali 3? Ya, jadi aspek yang tidak boleh lupa adalah bukan semata-mata bagus, bukan nyaman dengan segala aksesorisnya, tapi yang paling penting adalah ketika siapapun yang menaiki maka dia merasa aman gitu. Jadi jangan sampai kemudian ini menjadi salah satu sebab musibah. Baik, asatidzah hafizakumullah. Kemudian yang lain adalah, saya nggak tahu Bapak sudah memenuhi atau belum. Di antara kemudian kebahagiaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Ada satu kalimat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau berkali-kali didatangi malaikat Jibril. Bahwa malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah berkali-kali menasehatiku. Mana zala Jibrilu yusini, kata Rasulullah SAW. Berkali-kali malaikat Jibril itu mendatangiku untuk menasehatiku. Untuk apa? Berbuat baik kepada tetangga. Annahu donantu sayuwarisuhu, sampai aku mengira bahwa tetanggaku itu bisa mewarisi dari hartaku. Coba, itu klimaks yang disampaikan Rasulullah SAW. Kesimpulan bahwa tetangga itu posisinya seperti ini. Jadi saking seringnya malaikat Jibril mendatangi Rasulullah untuk bersikap baik kepada tetangga, beberapa tetangga itu sampai mengatakan annahu danantu sayuwarisuhu, sampai aku mengira bahwa tetanggaku itu bisa mewarisi hartaku. Itu saking apa? Saking harusnya dekat dan baiknya kita dengan tetangga. Karena gini, meskipun kalimatnya mengatakan bahwa orang yang beruntung itu, orang yang bahagia adalah kalau dia punya tetangga yang baik. Tapi bagaimana mungkin tetangga itu akan baik dan tidak mesti harus kemudian mereka baik lantas kita jadi baik. Bahkan kalaupun misalnya kita merasa telah berbuat baik kepada mereka dan tidak mendapatkan
apa yang harusnya kita juga inginkan dari tetangga kita, kita tetap harus berbuat pada sama dia. Makanya kemudian dalam Islam, Rasulullah SAW salah satunya kemudian menempatkan posisi sikap kita terhadap tetangga itu ternyata indikasi iman. Indikasi iman. Jadi gini, potret kualitas iman kita itu salah satunya adalah bagaimana sikap kita dengan tetangga. Itu aja. Iya. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jarahu. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi seberapa sikap kita terhadap mereka? Paling pertama dua, secara keseumum. Pertama adalah memberikan, menghadirkan kebaikan, membuat aman. Dan yang ketiga adalah tidak menyakitinya. Kesimpulannya itu adalah sikap kita terhadap tetangga itu hanya dua. Pertama, membuat dia tenang, membuat dia nyaman, membuat dia bahagia saat mereka berdampingan dengan kita. Yang kedua, tidak mengganggunya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Loh, apa ya ada gangguan yang tidak langsung kita berikan kepada tetangga? Status sekarang. Boleh jadi betul sekarang, betul Rasul mengatakan kan, ya Abadar, idza tabahta maraqah fa aksir ma'aha. Ketika Rasul menyampaikan, memberikan nasihat kepada Abu Dar, mengatakan, ya Abadar, jika engkau memasak yang berkuah, maraqah fa aksir ma'aha, maka perbanyakkan kuahnya. Kemudian engkau lihat tetanggamu ada berapa, dihitung. Makanya kalau masak itu yang kira-kira baunya tidak sampai tercium tetangga. Gimana caranya? Umat dikrodong. Tentu nggak mungkin gitu. Oke lah, sekarang nggak masak. Banyak tetangga yang kemudian justru menyakiti dengan statusnya. Kebulian nggak ada. Kalau tadi masakan jelas, misalnya katalah ustazah, misalnya masak gitu, sebelah tetangga, ih, gimana bu kulit ya? Itu fitnah, Pak. Yang seperti itu saja itu menyakiti, kata. Itu saya yakin orang tidak pernah berpikir itu, Pak. Tapi itu kata Rasulullah, dijaga perasaannya, karena sangat mungkin ketika kita masak itu baunya menimbulkan fitnah. Ih, Pak Amir lagi masak ya, kayak Nungguman lagi masak apa ya? Gulai misalnya, gulai jangkrik misalnya. Apa gulai walang gitu, walang gitu. Oh, lagi gawe mirong ngerti ya? Mirong walang gitu. Gitu kan? Fa'aksir ma'aha. Kemudian kata Rasulullah, engkau lihat tetanggamu. Nah, apalagi kalau mengambil pendapat, meskipun kemudian Nasiruddin Albani kemudian mengatakan bahwa tidak ada pendapat riwayat yang sahih menunjukkan tentang batasan tetangga gitu. Karena di antara beberapa ulama mengatakan tetangga itu siapa sih? Mereka yang kira-kira 40 rumah di sisi kita. 40 rumah. Ada mengatakan 10 setiap sisinya. Sebelah sisi 10 rumah di sini. Makanya rumahnya jangan banyak sisi, segitiga aja itu. Mewah. Jadi mengurangi. Nggak ada salah bahaya, Pak. Mewah. Gitu. Tapi pendapat yang mengatakan bahwa rumah buat tetangga itu adalah 40 rumah di setiap sisi. Nah, ini standarnya. Ada mengatakan begitu. Tapi sekali lagi, Syekh Nasiruddin Albani mengatakan bahwa itu pendapatnya sumber riwayat. Tapi intinya adalah dikembalikan kepada pemahaman tetangga. Adatnya seperti apa, nggak tetangga siapa. Tetapi nggak mungkin juga gini. Sekarang misalnya gini, kalau saya membatasi, katakan membatasi, kalau mau ngasih tetangga, betul Rasulullah mengatakan gini. Suatu saat Aisyah masak kambing itu, kemudian sudah dibagikan. Kata Rasulullah, sudah kamu berikan semuanya? Sudah ya Rasulullah, kecuali orang Yahudi, kalau nggak salah. Kata Rasulullah, berikan dia walaupun dengan kuku kambing, kaki kambing, mengatakan kayak itu kan dagingnya nggak ada. Kemudian tanya, kata Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa kalau kita ngasih? Ukuran tetangga itu adalah diberikan, meskipun
meskipun nanti kita ngasih banyak, tapi jangan sampai dilompati. Karena prioritas pertama adalah rumah yang daun pintunya dekat dengan rumah daun pintu kita. Jadi kalau misalnya ada daun pintu rumah kita dekat dengan rumah kucing gitu, ya kucing kasih dulu. Ya jangan sampai tetangganya itu kucingnya nggak dikasihkan Pak, sampai segitunya. Jadi sampai nggak boleh kemudian nyong bokot tolong ya nok, kon ngirim kan kayak kasih orang susah, orang tau ngirim kok. Umay lang lawangnya Pak. Umay lang kalawang. Anggone gembok. Jadi bukan anggo itu ya. Tetangga gitu. Jadi tidak menyakiti. Yang kedua berikan kebaikan. Apa saja yang kebaikan itu? Selama itu menjadi kebutuhan tetangga, berikan. Sampai kalaupun misalnya tetangga kita katalah itu nggak punya tempat untuk menjemur pakaian, qadarullah ternyata harus bikin apa namanya pemean gitu, terus harus memagar di pagar kita. Panjenengan tahu kira-kira dilarang atau enggak? Kira-kira Pak ngejak ribut apa ngejak apik-apikan? Kata Rasulullah jangan dilarang, jangan dilarang gitu. Jadi kalau bahasanya gini, apalah yang membuat senang tetangga itu berikan, tapi jangan kita kemudian menyusahkan dia. Itu poinnya begitu Pak. Insya Allah gini, meskipun kemudian tetangga kita tidak merasa, kita tidak merasa bahwa dia memberikan kebaikan, tapi kalau dia senantiasa mendapatkan kebaikan dari kita, maka ketenangan juga akan tercipta. Karena salah satu faktor kecemburuan itu adalah ketika orang merasa kemudian dia secara tidak langsung tidak mendapatkan perhatian dari tetangganya. Ada sebuah kisah, lagi saya lupa nama itu, seorang ulama itu. Ketika kemudian ada seorang tetangga yang ingin menjual rumahnya, dia jual harga rumah katakanlah 300 juta, sudah clear harga ditawar, oke sepakat harga rumah 300 juta. Tiba-tiba sang pemilik rumah ngomong, tolong saya minta harga tetangga saya. Ada nggak orang jual kayak gitu? Mana ada gitu. Kalau nggak mau ya sudah. Kenapa? Alasannya ini tetangga saya orang soleh, orang baik. Kalau saya nggak punya, dia ngasih. Jangankan saya minta bantuan, dia membantu. Kalau nggak ketemu saya, mesti mencari. Orang soleh ini kemudian mendengar Pak, bagaimana kemudian perasaan tetangganya itu yang menjual rumah kemudian ketika nggak jadi, karena sang pembeli kemudian merasa nggak ada model jual seperti ini, ya sudah bukan. Kemudian orang soleh ini mendatangi, apakah Anda mau menjualkan rumah? Iya, saya beli dengan harga yang diminta, setelah itu kemudian disedekahkan. Udah, ini rumah buat panjenengan. Anda jangan pernah pergi di sini. Kenapa? Karena ternyata tetangga ini adalah salah satu di antara barometer baiknya dirinya. Jadi gini, kalau ini ternyata ulama ini justru mengapresiasi, dia merasa senang bertetangga dengan dirinya. Makanya kalau mengukur baik dan tidaknya saya itu gampang, tanya tetangganya saja, ya kan? Makanya Umar bin Khattab itu sampai kemudian kalau bahasanya menginterogasi seseorang mengatakan, ya Amirul Mukminin, sungguh aku melihat si fulana itu orang baik. Kata Umar mengatakan, radhiyallahu anhu mengatakan, betul dia orang baik, aku yakin. Terus Umar bertanya, apakah kamu kenal sama dia? Ya kenal. Pernahkah engkau bersafar sama dia? Tidak pernah. Pernahkah engkau kemudian bermuamalah dalam urusan harta? Tidak pernah. Apakah kamu tetangganya? Bukan. Oh, kesaksianmu palsu. Dari sini kemudian bisa kita pahami sesungguhnya ukuran baiknya kita itu sesungguhnya kacamata yang paling jujur adalah tetangga. Jadi ini mengukur Pak, mengukur saya Pak dengan. Yang terakhir mungkin sebagai ini adalah salah satu di antara kebahagiaan seseorang dalam kehidupannya adalah kalau dia memiliki mata pencaharian di negerinya sendiri. Ya, tentu harus kita pahami. Ya aspeknya banyak. Pertama adalah orang kalau bekerja harus bersyukur.
apapun pekerjaannya, karena itu adalah ruang pengabdian kita. Ya, pekerjaan kita itu jangan kemudian disandarkan dengan maaf rupiah, karena rizki kita itu ya, mohon maaf nih Ustaz Mulyanto, kira-kira berapa sih ukuran usia guru yang ngajar di sini? Batasan usianya berapa? 55 ya? Ya, 55. Kira-kira akan jadi beban kekhawatiran enggak kalau sebelum usia pensiun atau usia 55? Lantas dengan kondisi keadaan lah, dimanapun lah, lantas kita harus keluar. Kira-kira itu musibah bukan? Musibah bukan, saudara? Apakah rezeki itu ada di bias asalam? Apakah rezeki kita di bias asalam belum? Saya tanya, saudara. Apakah rezeki kita di bias asalam? Bukan, mestinya. Ya, bukan. Saya nyampaikan gini. Jadi salah satu di antara kebahagiaan seorang manusia adalah kalau dia mendapatkan rezeki di negeri sendiri. Salah satu faktornya apa? Itu jelas berarti keberadaan, terutama secara umum adalah para suami itu masih memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan keluarganya. Dia bisa melihat perkembangan setiap anak-anaknya. Dia bisa memberikan nasihat kepada keluarganya. Ya, dan paling tidak menjaga suasana keharmonisan. Makanya kemudian dalam pemerintahan Islam itu diatur, Pak. Satu saat misalnya gini, di pemerintahannya Umar bin Khattab, suatu saat ketika Umar bin Khattab itu, di antaranya adalah beliau menempatkan pasukan-pasukan tentara kalau sekarang itu yang mengamankan wilayah-wilayah perbatasan itu. Kemudian ternyata di antara istri-istri sahabat yang ditempatkan yang jauh mereka itu sampai kemudian bersenandung, bersyair, yang syairnya itu mengisyaratkan betapa beratnya mereka tidak bersama dengan orang yang dicintai dan sangat berpotensi untuk berbuat maksiat. Lantas Umar mengambil sebuah kesimpulan, ini masalah besar. Lantas dikonsultasikan kepada Ummu Salamah. Kemudian tanya, wahai Ummul Mukminin, berapa lama sesungguhnya seorang suami itu berpisah dengan istrinya, atau istri ditinggal oleh suaminya? 4 bulan. 4 bulan. Maka sejak itulah kemudian Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah keputusan perubahan dan pergantian pasukan yang ditempatkan di perbatasan itu setiap 4 bulan sekali diganti. Untuk apa? Menjaga keharmonisan rumah tangga. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang 4 bulan ya, nggak ada ya. Sehingga suasananya mudah-mudahan senantiasa Allah berikan hadiah kerinduan. Nah, saya mau tanya, ini kalau Ustazah pulang ke rumah, semangatnya rindu nggak apa yang di rumah? Ustaz? Di orang payung orang bombong nem. Saya mau tanya, kalau antum kemudian ini bekerja seharian di sampai sore itu, kira-kira kalau pulang itu rindu apa enggak? Temenan. Kalau rindu, mestinya langsung dari sini, nggak mampir. Masa nggak mampir bakso apa? Saya nggak nyindir siapapun yang di sini gitu. Yang sudah pernah ya tolong ditobati. Namanya orang rindu, Mbak. Ya Allah, rindu udah, dia fokus ke sana gitu. Makanya itulah keindahannya. Kenapa kemudian seorang suami harus bekerja di luar, istri di rumah? Salah satu di antara hikmahnya agar membangkitkan kerinduan. Karena rindu itu hanya bisa terlahir ketika tidak ada di sampingnya. Tapi ada ngiringannya terus. Sing jenengan sing ngomong. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf ya, tentu tidak memberikan banyak hal ilmu, tapi mudah-mudahan menjadi salah satu sedikit gambaran penyemangat buat kita semuanya. Allah Ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.